Halo Sobat RSCK, kembali lagi di program podcast pembahasan oleh dokter mengenai kesehatan. Bersama saya, Skolastika Dita yang akan membawa acara pada hari ini. Oke, Sahabat RSCK, seperti yang kita tahu, saat ini kita sedang merayakan Pekan ASI sedunia. Ya, biasanya itu dirayakan di tanggal 1 sampai dengan 7 Agustus. Nah, sudah bersama saya di studio ini ada Dr. Felicia Ananda Baihawaruwu sebagai konselor laktasi. Halo Dr. Feli, apa kabar? Halo, kabar baik. Kabar baik ya. Semangat ya Dok ya hari Semangat ini. terus. Oke, jadi sebenarnya sahabat RSCK juga pengen tahu ya. Tadi seperti yang sudah aku sampaikan, hari ini kita sedang merayakan Pekan ASI atau Pekan Menyusui Sedunia gitu ya Dok Pekan ya. Menyusui, betul. Sebenarnya apa sih Dok Pekan Menyusui Sedunia itu? Oke, jadi sebenarnya Pekan Menyusui itu diselenggarakan itu dengan tujuan adalah untuk mengedukasi, dengan tujuan untuk mempromosikan, dengan tujuan untuk menguatkan ya, dan dengan tujuan untuk meningkatkan kembali kesadaran ya bahwa pentingnya ASI eksklusif ya gitu. Dan promosi ini, edukasi ini bukan hanya untuk ibu-ibu yang sedang menyusui saja, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran kepada banyak orang ya bahwa ASI eksklusif itu sangat penting untuk kesehatan ibu dan anak. Jadi memang sepertinya kampanye gitu ya, seperti kampanye untuk menyusui. Betul. Gitu ya. Ya, oke. Jadi memang ini pekan ya, jadi dari tanggal 1 Agustus sampai dengan 7 Agustus memang dirayakan sebagai pekan menyusui gitu ya Dok ya, Pekan Menyusui Sedunia. Jadi ini kampanye gitu ya. Oke, mungkin kita langsung aja Dok, mengingat mungkin sahabat RSCK juga banyak yang awam mengenai Pekan ASI atau Pekan Menyusui Sedunia ini Dok. Mungkin aku langsung bahas aja ya Dok mengenai mitos atau fakta, di mana mungkin banyak juga beredar di masyarakat awam pada umumnya gitu ya mengenai apa sih sebenarnya Pekan ASI. Tadi mungkin dokter kan sudah jelasin. Tapi kita mau bahas mitos atau fakta, ada beberapa mitos fakta yang mungkin dokter bisa jawab hari ini gitu ya. Yang pertama adalah payudara kecil itu apakah sama dengan ASI-nya sedikit Dok? Oke, nah itu mitos sekali ya, karena tidak ada hubungannya sama sekali. Jadi ibu-ibu yang punya payudaranya kecil atau ibu-ibu dengan payudara yang besar, itu yang payudara besar ASI-nya banyak, itu enggak. Karena sebenarnya anatomi dari payudara itu di semua ibu itu sama ya. Mereka punya kelenjar ASI-nya ya kan, mereka punya putingnya ya. Nah itu sebenarnya yang menjadi dasarnya ya, bahwa makanya itu kenapa mitos gitu. Jadi sebenarnya yang berpengaruh itu adalah demand-nya. Jadi kebutuhan dari si bayi. Semakin sering si bayi itu menyusu kepada ibunya secara langsung ya, menyusui secara langsung, maka keproduksi ASI itu juga akan jadi semakin banyak gitu. Makanya ibu-ibu yang payudaranya kecil pun kalau dia rutin menyusui bayinya, itu pasti otomatis ASI-nya pun akan banyak. Gitu prinsip supply dan demand. Ya. Jelas ya, jadi sahabat RSCK ya, tidak perlu insecure gitu ya, yang punya payudaranya kecil. Tadi Dr. Feli sudah menjelaskan gitu ya. Lanjut ya Dok ya. Oke, yang kedua, apakah ASI yang sudah dipumping gitu ya Dok, itu bisa basi ketika ditaruh di kulkas? Karena banyak ya, apalagi mami-mami yang mungkin juga produktif dalam bekerja, kita pumping terus taruh di kulkas gitu. Apakah basi Dok? Oke, nah itu juga mitos ya. Gitu. Jadi sebenarnya tergantung dari bagaimana cara penyimpanan dari si ASI perahnya tersebut. Kita sebutnya ASI perah ya gitu. Dari si penyimpanannya bagaimana? Karena penyimpanan misalnya di kulkas yang bagian chiller, di kulkas yang di bagian yang di freezer, atau ASI yang baru aja diperah terus diletakkan di ruangan ya, di suhu ruangan, itu semuanya beda-beda gitu. Jadi ketika misalnya nih ibu habis pumping ya, terus dimasukin kan di kantong ASI ya, di kantong ASI. Nah, terus ditaruh nih misalnya di dalam suhu ruangan. Nah, itu paling cuma tahan 3 sampai 4 jam. Jadi dalam 3 sampai 4 jam ASI harus dikonsumsi oleh si bayi. Nah, beda kalau misalnya si ibu menaruhnya di bagian kulkas, tapi kulkas yang bagian yang chiller ya, yang biasa ditaruh buah-buahan gitu kan. Nah, itu bisa dipakai, itu bisa kurang lebih 5 hari ya, 3 sampai 5 hari. Nah, kalau di freezer itu jangka waktunya bisa lebih panjang gitu. Nah, tapi
juga sama harus diperhatikan juga gitu. Kalau bisa ASI itu harus ditaruh di tempat yang memang khusus, jangan bercampur dengan daging, sayur, karena dia tetap aja kan takutnya terkontaminasi gitu. Nah jadi sebenarnya bikin ASI itu jadi akhirnya tidak layak untuk dikonsumsi itu karena yaitu penyimpanannya mungkin udah lewat di suhu ruangan udah lewat dari 5 jam gitu ya, itu harusnya sudah tidak diberikan kepada bayi gitu. Nah sama sebelum kita berikan ya kita cek dulu juga nih apakah masih baunya tuh masih segar dirasakan atau gitu ya, dicoba dulu baunya, karena biasanya kalau ASI yang udah terlalu lama itu baunya memang agak beda gitu, kayak agak bau apa ya, bau tengik gitu loh. Nah penting nih sahabat RSCK ya. Jadi mitos tadi ya Dok. Betul, ya. Tapi mitos. penting buat sahabat RSCK juga mengetahui bagaimana wadah penyimpanan yang baik gitu ya. Jangan digabung gitu Betul. kan dengan bahan baku lainnya gitu ya. Kita lanjut ya Dok ya untuk mitos atau fakta yang ketiga ya. Bayi nangis terus itu apakah sama dengan artinya kurang ASI Dok? Oke, itu juga mitos ya. Buat ibu-ibu jangan khawatir ya kalau aduh kok bayi aku nangis terus, apakah susu aku kurang ya, ASI aku kurang. Udahlah ganti aja ke Sufor langsung gitu ya. Nah, itu jangan ya, jangan punya pikiran seperti itu. Karena bayi itu nangis itu banyak faktornya. Ya, mungkin ya memang mungkin salah satunya dia lapar, dia butuh ya mau nyusu lagi gitu. Atau mungkin dia memang hanya butuh kenyamanan dari orang tuanya, dari ibunya, dari bapaknya, hanya butuh dipeluk, butuh digendong gitu. Nah, makanya jangan mengartikan terus bahwa aduh bayi aku nangis mulu nih, aduh ASIku kurang, jangan ya. Terus sama juga perhatikan ya, memang di bayi-bayi tertentu itu ada yang sedang masuk ke fase namanya growth spurt atau percepatan pertumbuhan. Nah biasanya mereka tuh butuh memang tuh bisa sejam sekali menyusu gitu, dan itu normal, bukan karena ASI si ibu kurang gitu. Nah terus gimana caranya Dok bisa tahu ini ASI kita kurang atau enggak? Ya tinggal dilihat aja dari kurva pertumbuhannya. Selama ketika bayi dibawa kontrol ke dokter, dilihat berat badannya naik sesuai dengan kurva normal, ya udah nggak ada yang perlu dikhawatirkan gitu. Berarti nggak masalah, berarti ya memang ASI cukup. Terus dilihat bayinya sering pipis nggak, kalau pipisnya banyak ya berarti ASI cukup. Terus dia ada BAB enggak gitu. Nah cuman kalau untuk BAB ya itu juga harus diperhatikan sih, karena biasanya ASI itu kan diserapnya secara sempurna ya. Nah memang kadang ada bayi-bayi yang ASI itu bisa memang dia nggak BAB gitu, karena semua nutrisi itu diserapkan sama tubuh, jadi nggak ada yang dibuang gitu. Jadi pertanyaan yang ketiga juga mitos ya, sahabat RSCK gitu ya. Jadi ya tidak perlu khawatir gitu ya bahwa tadi ASI yang kurang itu juga menyebabkan anak nangis terus gitu ya. Tapi banyak faktor anak itu menangis gitu ya. Kita lanjut ke mitos atau fakta selanjutnya Dok. Kita sering banyak dengar juga Dok, ada namanya daun katuk ya. Manfaat daun katuk itu katanya baik untuk kelancaran ASI. Itu benar atau enggak Dok? Ya, nah itu benar tuh. Karena kenapa? Karena sebenarnya kan di daun katuk itu banyak terkandung ya vitamin dan zat-zat yang bagus untuk tubuh. Nah di mana daun katuk itu mengandung zat yang namanya papaverin dan fitosterol ya, yang dimana itu berfungsi dapat untuk merangsang hormon prolaktin dan oksitosin itu untuk mengeluarkan ASI. Jadi bagus ya Dok ya. Sangat membantu sih. Diselang-seling gitu kah Dok, atau menjadi memang booster juga untuk kelancaran ASI atau seperti itu? Iya, nah bisa tuh sebenarnya dijadiin, kan daun katuk itu kan bisa ya dijadiin kayak sayur bening gitu. Nah dimakan rutin kayak tiap hari itu kan boleh gitu. Karena kan apalagi kan ibu saat menyusui itu sangat membutuhkan nutrisi yang baik ya, dari protein, karbohidrat ya. Jadi boleh ya mami-mami nih, mami-mami baru, mami-mami muda ya, untuk konsumsi daun katuk. Karena tadi Dokter Feli sudah sampaikan bahwa daun katuk itu manfaatnya luar biasa gitu ya, apalagi untuk kelancaran ASI ya. Kita lanjut selanjutnya Dok, ada mitos atau fakta yang kelima ya. Jadi apakah ASI yang encer Dok? Ini sering kali juga ya, bahkan orang-orang zaman dulu gitu ya bilang kalau ASI yang encer itu tidak baik untuk bayi. Bener nggak sih Dok? Nah itu juga sama tuh, itu mitos ya gitu. Karena memang di dalam ASI itu ada namanya ada jenis ASI, yang satu namanya hind milk, yang satu fore milk. Nah ini tuh memang beda ya untuk bentuknya ya. Karena kalau misalnya yang ASI fore milk itu adalah ASI yang bentuknya memang lebih cair, lebih encer gitu. Nah dia biasanya keluar awal tuh. Jadi ketika menyusui yang akan keluar duluan biasanya yang fore milknya dulu gitu. Nah di mana biasanya fore milk ini untuk mengurangi dahaga dari si bayi gitu. Dan dia biasanya memang tinggi dengan kayak karbohidrat itu tinggi
tinggi di si formilk itu. Nah nanti setelah formilknya selesai keluar, nah baru tuh nanti yang paling terakhir keluar itu adalah si hind milk, dimana hind milk itu yang banyak mengandung lemak. Nah ini nih yang bisa buat naikin berat badan si bayi gitu. Makanya jadi nggak ada tuh istilah ASI encer, ASI kental, itu nggak ada. Dua-duanya bermanfaat buat si bayi karena dua-duanya punya fungsi yang berbeda. Gitu. Jelas sekali ini ya. Jadi penting sekali sahabat RSCK, nggak perlu khawatir berlebih gitu ya. Tadi Dr. Feli juga sudah menyampaikan bahwa ASI yang encer itu nggak masalah. Betul. Karena fungsinya juga beda-beda dengan tadi ada formilk dan hind milk gitu ya. Jadi ya untuk yang kental itu yang menambah berat badan gitu. Karena lemak kan. Benar, porsinya berbeda-beda, jadi nggak perlu khawatir sahabat RSCK. Oke dok, mitos dan faktanya sudah selesai. Kita lanjut ngobrol-ngobrol kali ya. Oke. Ya. Oke, sahabat RSCK, tadi kita sudah bahas mitos dan fakta bersama Dr. Felicia. Nah, saat ini kita mau bahas lagi dengan Dr. Felicia, ngobrol-ngobrol lagi mengenai masalah-masalah apa sih yang sering dialami oleh mami-mami baru. Nah, langsung ya dok ya, kita tanya langsung sama pakarnya ya, konselor laktasi Dr. Felicia. Oke dok, aku pengen tanya dok ya, kadang sebagai mami-mami baru kita juga tentu nggak tahu kapan waktu terbaik sih sebenarnya kita perlu ke rumah sakit atau kita perlu konsultasi lanjutan dengan konselor laktasi mengenai puting yang lecet. Nah, kapan tuh waktunya dok? Oke, nah memang ya kejadian atau misalnya masalah puting lecet ini memang yang paling sering ya terjadi pada ibu-ibu yang menyusui ya. Nah, yang paling awal yang aku harus jelasin dulu adalah kapan sih biasanya terjadi ya, kenapa sih kok bisa terjadi puting lecet gitu. Nah, puting lecet itu bisa terjadi karena pelekatan yang tidak tepat gitu. Nah, mungkin harusnya kan ketika menyusui kita tuh bukan menyusui, si bayi ini harusnya menyusui bukan di putingnya, tetapi di areolanya atau yang bagian yang kalau di payudara itu kan ada yang warnanya coklat ya. Nah, harusnya di situ gitu. Nah, kadang kalau pelekatannya tidak pas, si bayi itu jadinya di putingnya. Nah, makanya jadi putingnya akhirnya luka, lecet gitu. Atau untuk ibu-ibu yang mungkin juga sambil pumping ya, sambil mompa karena bekerja. Nah, mungkin karena ukuran dari si alat pumpingnya itu nggak pas, makanya akhirnya terjadilah si puting lecet. Betul. Nah, sebenarnya ketika ada terjadi masalah itu, langsung mulai nih ketika ngerasa pelekatannya nggak bagus, terus tiap nenenin kok sakit, terus mulai ada luka, ya saat itu juga sih sebenarnya baiknya langsung datang untuk melakukan konsultasi gitu ke dokter laktasinya ya gitu. Nah, nanti kita lihat nih masalahnya apa gitu. Nah, selain dari si puting lecet, kadang yang sering terjadi di ibu-ibu menyusui itu mastitis ya, jadi udah terjadi infeksi ya, pembengkakan gitu. Nah, kalau misalnya memang sudah masuk ke kategori mastitis, jadi kayak kok ngerasa kok kayaknya payudara saya bengkak, terus nyeri, kemerahan, sakit banget, terus bahkan mungkin muncul ada kayak bisul atau misalnya keluar nanah. Nah, sebaiknya itu juga lakukan segera konsultasi ya, konsultasi ke dokter laktasi. Nanti kita lihat nih, nah kalau misalnya dirasa dari dokter laktasi ini harus ditangani untuk ke bedah, ya nanti kita akan sarankan untuk rujuk ke bedah karena ada kondisi-kondisi tertentu yang memang harus dilakukan pembedahan kan gitu untuk menyelesaikan masalah si mastitisnya itu gitu. Oke ya, jadi jangan khawatir ya sahabat RSCK. Tadi Dr. Feli sudah sampaikan kondisi-kondisi apa sih ya. Tadi kan memang banyak sekali mami-mami ini yang sering ngalamin putingnya lecet. Betul. Tapi kondisi apa sih kita perlu segera ke RS? Tadi Dr. Feli juga sudah sampaikan. Tadi apa dok? Mastitis ya. Jadi memang ya perlu konsultasi dengan konselor laktasi ataupun memang ketika memang ada kondisi-kondisi tertentu ya, itu perlu dirujuk ke bedah gitu rujuk ke bedah, betul. Nah, sekarang kita lebih spesifik dok untuk ke konselor laktasinya sendiri ya. Tentunya kita juga berbangga bahwa saat ini Rumah Sakit Cinta Kasih Seci sudah memiliki konselor laktasi yaitu Dr. Felicia Ananda Bahyawaru. Ya sudah ada polikliniknya ya. Mungkin dokter juga bisa share supaya sahabat RSCK juga tahu kapan waktu terbaiknya untuk berkonsultasi dan bertemu langsung dengan Dr. Felicia. Oke, nah jadi memang ya sebenarnya untuk menyusui itu kan prosesnya banyak ya, panjang gitu dan tidak mudah, pasti memang tidak mudah untuk menyusui itu. Makanya kenapa butuh persiapan gitu. Nah jadinya sebaiknya
ibu-ibu ini dari ketika masih masa kehamilan itu sudah bisa tuh untuk mempersiapkan diri dengan melakukan konsultasi ke dokter laktasi gitu di trimester kedua dan di trimester ketiga gitu. Nah itu kalau bisa sudah lakukan kunjungan yang pertama dan yang kedua. Nah nanti habis itu kan setelah lahiran nih, nah lahiran nanti biasanya ada yang namanya inisiasi menyusui dini. Jadi itu nanti bayi ditaruh di dada ibu ya untuk bisa mencari payudaranya sendiri. Nah setelah ini nanti hari itu lahir, nah nanti setelah hari pertama sampai hari ketiga kelahiran itu biasanya kan ada kunjungan terus tuh dari dokter laktasinya buat ngeliat nih posisinya udah pas belum, mengajari, memberikan kekuatan, memberikan edukasi kayak gitu. Nah nanti setelah itu ada kunjungan lagi di ketika bayi di usia 7 sampai 10 hari, 21 sampai 28 hari dan ketika bayi di usia 60 hari. Cuma tidak menutup kemungkinan ketika tadi ya kalau ada masalah-masalah ya udah datang juga aja ke dokter laktasinya gitu. Emergency case gitu ya, atau situasi-situasi yang memang perlu konsultasi, jangan ragu sahabat RSCK untuk datang tentunya ke Rumah Sakit Cinta Kasih saja gitu ya dok. Oke, lanjut ya dok. Kadang new mom itu juga sangat khawatir dok ketika kondisi ASInya tidak keluar gitu ya pasca melahirkan. Nah itu seperti apa dokter Feli? Oke, nah yang pasti yang harus para ibu-ibu baru tahu bahwa jangan pernah khawatir kalau ketika habis lahiran ASInya belum keluar. Karena sebenarnya itu normal gitu. Apalagi ketika awal-awal kelahiran ukuran lambung bayi itu masih kecil. Jadi sebenarnya bayi itu nggak perlu yang banyak gitu loh kebutuhannya gitu. Nah paling yang pasti harus tetap terus belajar aja gitu, belajar menyusui terus. Nah makanya kenapa setelah melahirkan ada yang namanya IMD atau inisiasi menyusui dini itu diperlukan karena disitulah bayi itu mulai belajar tuh nanti cari payudara ibunya, belajar mulai mengenyot ya, menyusu di situ. Nah ditambah ketika baru lahir itu yang paling penting itu sebenarnya kan kolostrum yang kita butuhkan gitu. Jadi pasti semua ibu pasti akan menghasilkan si kolostrum karena si kolostrum itu adalah ASI yang mempunyai kandungan imun yang banyak gitu. Nah itu yang harus kita cepet-cepet kita kasih ke bayinya gitu. Nah nanti untuk urusan misalnya butuh berapa cc itu nanti berjalan gitu sambil nanti terus belajar menyusui gitu. Pasti kayak tadi yang aku awal bilang kan supply and demand, selama bayinya terus ditetein, disusuin gitu pasti otomatis supply dari si ibu juga akan banyak untuk ASInya gitu. Penting banget ini sahabat RSCK. Jadi jangan pantang menyerah new mom gitu ya. Ketika ASInya tidak keluar bukan berarti sudah selesai begitu saja, tapi terus diberikan gitu ya. Karena tadi konsep awalnya adalah supply and demand gitu ya. Jadi di mana ada permintaan ya mami-mami juga harus tangguh dan kuat untuk memberikan support susu ASI itulah ya. Nah tadi kita udah bahas dok, ASI belum keluar pasca melahirkan itu bagaimana caranya. Tadi dokter sudah menjawab gitu ya. Tapi rasanya ini semua bukan hanya menjadi konsekuensi new mom gitu ya. Perlu dukungan dari faktor lingkungan. Nah seperti apa sih dok untuk faktor lingkungan itu sendiri? Seberapa besar atau seberapa pentingkah faktor lingkungan untuk membantu new mom ini gitu? Nah itu sangat-sangat penting sekali ya, karena balik lagi menyusui itu bukan suatu proses yang mudah ya, banyak ya kalau boleh ini ya banyak mungkin air mata yang harus dikeluarkan dari si ibu gitu ya. Belum lagi ibu-ibu yang ngerasa nggak disupport terus nanti jadi baby blues, nggak mau nyusuin bayinya gitu kan. Makanya kenapa support system itu perlu ya, yang paling utama siapa ya, suaminya gitu, ayahnya gitu. Makanya ada yang namanya ayah ASI ya, dimana si ayah itu harus terus mendukung, mensupport, memberikan kekuatan gitu loh. Ketika mungkin mamanya ngerasa aduh ASI aku kok kurang, berikan dukungan bahwa nggak ada yang mustahil gitu. Maksudnya ASI itu pasti ada kok, keluar kok gitu. Ketika mungkin misalnya mamanya lagi capek ya, karena kan namanya menyusui itu 2 jam sekali, terus harus begadang ya. Ya kalau bisa bapaknya juga ikut bangun gitu loh, nemenin waktu si istrinya lagi nyusuin anaknya gitu. Atau mungkin bapaknya bisa tuh lakukan namanya pijat oksitosin, ya ada caranya tuh pijat oksitosin ya, dimana pijat oksitosin itu bisa bikin mamanya rileks dan bisa memacu tuh untuk produksi ASI gitu. Nah terus selain ayah siapa lagi ya, udah pasti nenek, kakek, ya om, tante, siapapun yang ada di sekelilingnya. Jangan cepet-cepet ngejudgement ke si ibu gitu, ASI kamu sedikit, udahlah support aja, bayi kamu beratnya nggak gendut-gendut tuh, nggak nambah-nambah, udah support aja, ASI kamu nggak ada gizinya. Jangan pernah ada seperti itu gitu loh dari lingkungan.
kalau bisa nenek, kakek, om, tante atau orang sekitar lebih baik kasih support dengan cara apa? Kasih makanan bergizi buat si ibu, ya kan? Kasih kekuatan, kasih doa, kayak gitu. Biar apa? Biar ibunya tuh lebih semangat terus gitu loh untuk bisa menyusui gitu. Bukan cuman kasih eksklusif 0 sampai 6 bulan, tapi bisa sampai ke usia 2 tahun atau mungkin lebih gitu. Nah, ayo ini para papi-papinya gitu ya, para suami, ini penting sekali untuk mendengarkan edukasi dari Dokter Feli. Tadi Dokter Feli sudah sampaikan bahwa support system itu penting sekali gitu ya dalam kelancaran ASI atau dalam kelancaran menyusui gitu ya. Kita lanjut lagi Dok untuk pertanyaan selanjutnya ya. Ini sahabat RSCK juga cukup banyak yang mami-mami baru tapi sudah harus berproduktif gitu ya, apalagi in this economy gitu ya. Jadi benar tetap harus produktif bekerja ya. Jadi bagaimanakah persiapan ibu yang sedang bekerja untuk manajemen ASI? Oke, nah yang pasti yang pertama kalau ditanya nih kapan mulai bisa pumping, biasanya banyak nih pertanyaan gitu, Dok kapan sih harus mulai pumping? Nah selama si ibu itu ada di rumah, kalau emang ibu-ibu ini punya kesempatan nih untuk bisa dapat cuti melahirkan 3 bulan, gunakanlah waktu 3 bulan itu dengan sebaik-baiknya untuk menyusui secara langsung ya, DBF ya, direct breastfeeding gitu. Nggak usah tuh ada yang nama pumping karena apa? Itu sebenarnya bisa ngebantu untuk si mama untuk tidak makin capek karena harus cuci botol dan lain sebagainya. Nah terus kapan sih Dok harus mulai belajar nih untuk menyimpan ASI perah dan lain sebagainya? Dari 2 minggu sebelum mulai bekerja. Nah itu boleh tuh nanti mama-mamanya mulai mencoba tuh selingin, misalnya nyusuin, terus nanti 2 jam kemudian pumping gitu kan gitu. Atau misalnya nyusuin di payudara di sebelah kiri, nah nanti yang payudara kanannya boleh di pumping gitu. Nanti ASInya disimpan tuh mulai di kulkas buat nanti stok untuk ketika nanti mamanya sudah mulai bekerja. Nah terus nanti ketika sudah bekerja, nah mamahnya ini harus konsisten buat pumpingnya supaya apa? Supaya jangan sampai nanti ASInya berkurang gitu. Jadi diusahakan kalau bisa setiap 2 jam sekali itu harus pumping. Gitu. Jadi 2 jam atau 3 jam lah itu udah harus menyusui, udah harus pumping. Karena kalau misalnya lebih dari itu takutnya nanti produksi ASInya jadi berkurang. Gitu. Jadi momen-momen cuti melahirkan itu harus dimanfaatkan dengan baik gitu ya. Selain tadi secara langsung dari direct ya DBF gitu ya, tapi juga sudah harus mungkin sisi sebelah kanan atau kirinya gitu ya Dok, katanya untuk pumping gitu belajar, ya. mulai belajar Gitu ya Mami. Oke Dok, karena dokter tadi sudah menjelaskan secara teorinya luar biasa sekali, kita pengen tahu juga Dok secara prakteknya gitu ya. Mungkin sahabat RCK juga penasaran gitu Dok, bagaimana sih teknik pelekatan yang baik dan benar gitu ya. Oke, sudah datang ini bayi. Ya betul, bayi peraga. Bayi peraga. Namanya siapa ini Dok? Namanya Ojan mungkin. Oke, bayi Ojan akan dipraktekkan sama Dokter Feli mengenai teknik pelekatan yang baik dan benar gitu ya. Silakan Dokter Feli. Oke, nah jadi buat mami-mami ini yang lagi belajar bagaimana sih posisi menyusui yang baik ya. Yang pasti yang pertama mamanya sendiri nih harus ada di dalam posisi yang nyaman ya. Gitu. Jadi misalnya kalau ada tempat duduk yang ada senderan, boleh tuh mamanya sambil senderan atau misalnya ada bantal ya, pokoknya mamanya harus nyaman dulu, itu yang pertama. Nah setelah itu baru kita mulai masuk ke posisi si bayi ya. Jadi posisi si bayi itu dimulai dengan kita harus usahakan dari telinga, bahu ya, si bayi ini harus sejajar nih ya, sudutnya sejajar, terus perut si bayi itu ketemu sama perut si ibu gitu, perut mamanya ya, kayak gini posisinya ya. Nah ini habis itu usahakan juga cara menggendongnya juga harus nyaman ya gitu. Jadi tengkuknya bayi ya, kepala bayinya ada di mamanya nih, di tangan mamanya gitu. Nah setelah itu yang selanjutnya adalah yang harus diperhatikan adalah bagaimana posisi mulut si bayinya gitu. Nah jadi aku kan ada peraga nih ya, peraga payudara. Nah nanti si bayi itu menyusunya tuh adalah di sini posisi bibirnya gitu. Jadi bibir si bayi ini ketika menyusui ya dia harus terbuka nih ke bawah. Jadi kalau bahasanya mungkin doer ya, jadi bibir bawahnya terbuka lebar, mulut bayinya juga mangap ya, buka mulut. Nah nanti bibirnya dia itu harus melekat pada si areola si ibunya. Jadi usahakan yang ini itu nanti kelihatan lebih banyak yang bagian atas dibanding yang bawah. Jadi ketika nempel, nah ini mulut bayi yang bawahnya doer ke bawah, yang atasnya nanti nempel di sini. Cuman jangan sampai menutupi semua ini gitu. Nah nanti habis itu tanda selanjutnya kalau bayi sudah menyusuinya bagus, nanti biasanya pipinya tuh ngegembung.
gitu ya, gitu. Terus sama mamanya nggak ngerasa sakit gitu. Nah kalau udah kayak gitu itu pelekatannya udah benar gitu. Jadi yang pastinya tadi itu perhatiin itu aja posisinya, ngegendongnya harus enak, terus udah gitu bibirnya ke bawah ya atau doer, mulutnya terbuka lebar. Terus habis itu areolanya si mama harus yang paling atas itu kelihatan lebih banyak dibanding yang bawah gitu. Udah tanda-tanda selanjutnya ya tadi ya, pipi gembung sama tidak ada rasa sakit ketika bayinya mulai menyusu gitu. Luar biasa ini Dokter Feli ya, sampai bawa alat peraganya juga. Betul. Harapannya sahabat RCK juga bisa memahami gitu ya teknik pelekatan yang benar gitu ya. Kalau memang bingung boleh diputar lagi video ini untuk bisa tahu pelekatan yang benar gitu ya. Oke, luar biasa sekali Dok pembahasan kita dalam rangka Pekan Menyusui Sedunia ya. Tapi boleh dong Dokter Feli, mungkin ini menjadi pembahasan terakhir gitu ya. Jadi Dokter Feli bisa kasih closing statement untuk mami-mami yang mungkin masih khawatir terkait menyusui ini gitu ya. Jadi boleh silakan Dok lihat ke kamera dan berikan closing statement. Oke, nah paling kalau closing statement dari aku yang pasti adalah tetap semangat ya, tetap berjuang untuk memberikan yang terbaik ya untuk anak-anak kita ya. Dengan apa ya? Dengan memberikan ASI eksklusif ya. Tetap semangat, jangan pernah takut ASI kita sedikit ya, karena Tuhan pasti sudah menciptakan kita nih semua ibu-ibu itu bisa untuk menyusui ya. Dan yang pasti juga untuk para suami, para ayah ya, jangan lupa untuk terus memberikan dukungan, memberikan support kepada istri-istrinya ya, supaya apa? Supaya istrinya tetap bisa menyusui anaknya ya dari usia 0 sampai 6 bulan, bahkan mungkin bisa sampai 2 tahun atau lebih. Tetap semangat. Dan saya juga mengucapkan selamat Pekan Menyusui Sedunia tahun 2026. Oke, sahabat RSCK, tidak terasa kita telah sampai di penghujung podcast hari ini. Terima kasih kepada Dr. Felicia sebagai narasumber hari ini yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan inspirasi seputar pentingnya menyusui. Semoga apa yang telah kita bahas hari ini dapat menambah wawasan sekaligus menguatkan para ibu dan keluarga dalam memberikan dukungan terbaik bagi proses menyusui. Mari kita ingat bahwa setiap tetes ASI adalah wujud kasih sayang, investasi kesehatan, dan hadiah terbaik bagi masa depan anak. Ketika seorang ibu mendapatkan dukungan, bukan hanya proses menyusui yang berhasil, tapi juga lahir generasi yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih berkualitas. Dalam semangat Pekan Menyusui Sedunia, mari kita bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung ibu menyusui di rumah, di tempat kerja, fasilitas kesehatan, dan di tengah masyarakat. Karena mendukung ibu menyusui berarti kita sedang berinvestasi untuk masa depan bangsa. Saya, Skolastika Dita, selaku host pamit undur diri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan podcast hari ini. Jangan lupa bagikan episode ini kepada keluarga, sahabat, dan siapapun yang dapat memperoleh manfaat dari episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap menginspirasi, dan ingat, ASI bukan sekedar makanan pertama, tetapi fondasi cinta, kesehatan, dan harapan untuk masa depan. Salam sehat.